Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nurlan Sari. Kali ini aku cuma mau ngasih motivasi aja di sela-sela aku mengerjakan tesis ya. Apa yang harus dilakukan jika gagal atau berhasil mendapatkan beasiswa? Kalau misalnya kalian gagal untuk dapetin beasiswa, aku cuma mau saranin kalau kalian itu harus bersyukur aja. Karena ya kalian itu berarti memang belum mampu untuk menerima beasiswa tersebut. Dan kalau dipaksain pun otak kalian itu nggak akan mampu gitu, atau belum mampu pada saat itu. Jadi aku saranin yang pertama bersyukur aja dulu, yang kedua itu belajar lagi untuk persiapan tes beasiswa tersebut. Apalagi misalnya kalau kalian itu pengen kuliahnya di luar negeri, sementara misalnya nilai TOEFL kalian aja belum sampai ke titik yang ditetapkan oleh negara atau kampus tersebut. Nah ini jadi masalah ya. Kadang tuh orang-orang tuh merasa terbebani gitu dengan adanya, kenapa sih harus ada tes TOEFL atau ada tes-tes lainnya. Apalagi tes TOEFL ini kan sangat istilahnya tolak ukur kita, apakah kita bisa memahami pada saat nanti kita mendapatkan materi atau kuliah di sana, pada saat kita bercakap dengan teman-teman yang ada di sana, kan pastinya kita harus paham apa yang diajarkan. Untuk itu nilai TOEFL yang ditetapkan pun sangat tinggi gitu. Dan masa iya kita nggak mau sih kenalan dengan teman-teman dari negara luar gitu kan. Jadi pasti kita maulah hanya memulai percakapan terlebih dahulu atau start conversation terlebih dahulu sama mereka gitu kan, supaya kita lebih kenal misalnya budaya mereka, cara berpikir mereka seperti apa. Dan untuk itu bahasa Inggris itu emang sangat perlu. Dan istilahnya kita emang harus bersyukur kalau misalnya kita itu belum mampu atau belum bisa diterima karena nilai TOEFL kita belum mencukupi, daripada kita memaksakan dengan cara-cara yang nggak bener. Yang penting gimana pun caranya saya harus masuk ke sana gitu kan. Nantinya mungkin efeknya akan di kelas tuh kayak, ini lagi nerangin apa sih, aku aja bingung ini lagi nerangin apa sih, misalnya kayak gitu. Pasti efeknya akan seperti itu. Dan mungkin kalian gak akan bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari negara luar, paling dengan misalnya dengan kumpulan PPI yang ada di negara sana saja. Dan itu menurut aku akan menyedihkan. Jadi lebih baik saat gagal itu ya bersyukur dulu, berarti kita emang belum mampu dan kita harus belajar lagi. Terus yang kedua, kalau misalnya berhasil gimana? Kalau misalnya berhasil ya berarti kan alhamdulillah ya, semua orang juga senang gitu kalau berhasil dapat beasiswa. Lalu bagaimana cara mengisi kegiatan sehari-hari setelah mendapatkan beasiswa? Nah ini kan kita mendapatkan beasiswa itu gak mudah ya. Jadi ya oleh sebab itu, karena kita nggak mudah nih dapetin beasiswa itu, maka ya kita harus di sana tuh belajarnya tuh dengan sungguh-sungguh, dengan benar gitu kan.
ya sambil tetaplah maksudnya uh, mengajak teman-teman misalnya, apalagi kalau di luar ya kan penasaran pasti, sambil menikmati pemandangan yang ada di negara tersebut, tapi misalnya sambil baca-baca buku atau sambil gimana. Jadi dalam menyikapi kegagalan dan keberhasilan itu, dua-duanya itu harus ditanggapi dengan cara bersyukur. Bersyukur karena udah dapat beasiswa, bersyukur karena gagal dapat beasiswa. Aku juga mau ngasih tips, karena kan sekarang itu zamannya itu teknologi ya, jadi kita nggak main masalah buku-buku lagi kan, segalanya itu kayak komputer, 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 dan komputer gitu kan. Jadi dalam mengerjakan tugas, dalam pembelajaran, apalagi kan akhir-akhir ini ada COVID-19 kan, dan meminta kita tuh untuk terus menerus online, dan itu sangat mengganggu ya, maksudnya sangat mengganggu pada mata kita yang tidak terbiasa untuk melakukan segalanya itu dengan cara yang berbasis teknologi. Apalagi kan sinar dari komputer tersebut kan itu emang nggak baik untuk mata kita gitu kan. Jadi kadang kita nggak fokus, kita jadi kurang memperhatikan pelajaran gara-gara hal tersebut. Buru-buru mau baca gitu istilahnya, udah nggak nyaman duluan karena kita itu terus menerus dikasih sinar dari cahaya komputer tersebut gitu. Jadi aku mau ngasih solusi untuk hal ini. Yang pertama, kalau punya printer di rumah, kalau menurut aku jangan sayang sama kertas ya. Jadi lebih baik kita print aja materi-materi itu biar kita masih bisa baca-baca. Dan yang kedua itu aku saranin kalian buat makan wortel. Jadi wortelnya boleh deh langsung dimakan mentahnya, boleh misalnya di blender atau dibuat jus, terserah kalian ya, itu bebas. Itu bebas ya, wortelnya mau digimanain sesuai dengan selera masing-masing aja. Karena emang aku juga ngerasain sendiri kayak emang itu ada efeknya sih, jadi kayak bikin nyaman gitu ke mata itu. Misalnya udah kayak udah berkabut nih gimana, terus makan, dan akhirnya ya lumayan lah bisa membantu. Terus kan kalau ngerjain tesis itu lumayan ya, jadi menguras waktu dan tenaga. Jadi emang harus bener-bener fit juga. Dan akhir-akhir ini aku juga kayak kurang fit. Jadi buat kalian jangan sampai kayak aku. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu untuk olahraga, makan yang bergizi, dan istirahat, belajar juga. Jadi semangat ya untuk meraih beasiswanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.